Oke teman-teman, kembali lagi di Matemagis. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Jadi ceritanya kemarin ada teman Matemagis yang bertanya melalui inbox tentang turunan fungsi implisit. Nah, sebelum kita bahas turunannya, Matemagis akan membahas dulu apa sih fungsi implisit itu. Ya, karena ada fungsi implisit pasti ada fungsi eksplisit ya sebagai lawannya. Jadi fungsi eksplisit itu sebagaimana yang teman-teman tahu. Jadi fungsi eksplisit ya, contohnya sebenarnya gampang. Kalau teman-teman biasanya menuliskan fungsi fx sama dengan x kuadrat, nah ini namanya fungsi eksplisit. Atau biasanya fungsi seperti ini itu bisa juga ditulis jadi y sama dengan x kuadrat gitu ya. Jadi fungsi eksplisit itu sebenarnya fungsi yang dapat dinyatakan dalam salah satu variabel di salah satu ruas. Jadi di sini ada y sebagai variabel dependennya dan x sebagai variabel independen. Contoh lainnya misalkan ada persamaan seperti ini, misalkan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini juga fungsi eksplisit karena kita bisa menyatakan itu dengan cara y dalam bentuk x. Jadi y kita bisa ubah y sama dengan 6 dikurangi 2x per 3 gitu ya. Jadi selama dia bisa dinyatakan dalam bentuk y sama dengan sesuatu atau dalam hal ini x, maka dia disebut dengan fungsi eksplisit. Contoh lainnya sebenarnya banyak sih teman-teman. Ada fungsi logaritma juga yang termasuk fungsi eksplisit. Misalkan y sama dengan 3 log x. Nah, ini juga fungsi eksplisit. Kalau lagi misalkan fungsi trigonometri seperti y sama dengan sin 2x, ini juga fungsi eksplisit. Jadi selama fungsinya dapat dinyatakan sebagai y dalam x, maka dia disebut dengan fungsi eksplisit. Seperti itu ya. Nah, fungsi implisit berarti fungsi yang seperti apa? Fungsi implisit berarti adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dengan bentuk y dalam x. Jadi nanti fungsi implisit ini dia tidak bisa ya. Jadi dia tidak bisa dinyatakan dalam y sama dengan sesuatu. Sesuatunya ini x misalkan, atau persamaan yang memuat x seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh yang paling terkenal dari fungsi implisit adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, kenapa x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 adalah fungsi implisit? Karena kita tidak bisa menyajikan persamaan ini ke dalam bentuk y sama dengan atau y dalam x. Jadi kalau kita pindah x-nya berarti dia jadi min x kuadrat plus 1. Berarti y itu sama dengan plus minus akar 1 min x kuadrat. Nah, dalam hal ini berarti fungsi y itu ada dua, yaitu plus 1 min x kuadrat dengan min akar 1 min x kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga fungsi y ini tidak bisa disebut sebagai fungsi eksplisit. Sehingga y ini disebut sebagai fungsi implisit karena dia secara implisit ya. Tuh. Nah, ada lagi kah contoh yang lain? Sebenarnya banyak. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya persamaan sin x ditambah sin y itu sama dengan 1. Nah, dalam persamaan ini kita juga tidak bisa mengubah y sama dengan berapanya x. Nah, sehingga yang semacam ini disebut sebagai fungsi implisit juga. Ada fungsi implisit yang lain? Ada banyak sih sebenarnya. Contohnya lagi x pangkat 3 plus x kuadrat y min
XY kuadrat sama dengan 1. Nah, dalam persamaan ini kita juga tidak bisa mengubah dalam bentuk Y sama dengan berapa X gitu ya. Nah, karena itu ini juga tidak bisa disebut sebagai fungsi implisit, ya maaf, tidak bisa disebut sebagai fungsi eksplisit, sehingga dia termasuk fungsi implisit. Nah, kenapa fungsi implisit tidak bisa diturunkan? Teman-teman bisa coba memahami ini. Kalau fungsi eksplisit diturunkan itu mudah, karena fungsinya sudah dalam bentuk Y. Contoh, misalkan saya memiliki fungsi yaitu Y sama dengan X kuadrat. Turunannya dy per dx, karena fungsinya sudah dalam bentuk Y, maka kita tinggal turunkan saja ruas sebelah kanannya jadi 2x. Nah, dalam fungsi implisit kita tidak bisa melakukan hal semacam itu. Contohnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau dy diturunkan terhadap x, maka ini seperti apa? Karena fungsinya yang ini tidak dalam bentuk y, sehingga turunan dalam bentuk turunan y diturunkan terhadap x-nya juga tidak bisa, sehingga cara penurunannya pun juga nanti akan berbeda. Jadi untuk menurunkan ini nanti kita pakai turunan implisit. Seperti apa? Kita akan ketemu lagi besok. Akan saya bahas tentang turunan fungsi implisit seperti apa. Ya. Jadi sampai jumpa lagi di hari besok. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sekian.